Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Eh, Teman-teman di mata kuliah eksperimental design atau rancangan percobaan. Jadi kalau di sebelumnya sudah belajar tentang beberapa pokok bahasan ini ya. Jadi mulai dari RAL, kemudian comparing pairs-nya, apa uji perbandingan berganda, RAK, data hilang, terus RBSL, terus em, kontras. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang selanjutnya mengenai faktorial design atau rancangan faktorial. Nah, ini adalah pokok bahasan yang kita rencanakan untuk satu semester ke depan. Ada fraksionalnya, ada nested, split plot, sama yang terakhir ini kalau nanti ada waktu kita munculin. Tapi di video pertama ini, video kali ini kita akan bahas tentang rancangan faktorial atau faktorial design. Ya, rancangan faktorial. Nah, jadi ini sedikit ringkasannya gitu ya. Jadi ketika kalian kita punya percobaan, di mana percobaan itu ada muncul keragaman kan ya. Keragaman itu sumbernya macam-macam, bisa dari alatnya yang belum dikalibrasi, lingkungannya yang tidak bisa dikontrol kehomogenannya gitu, atau proses pengamatan atau pengukurannya itu ada human error dan lain sebagainya gitu ya. Nah, desain itu, perancangan kita itu terbagi berdasarkan beberapa keragaman kan ya kalau udah belajar di sebelumnya. Jadi ketika ragamnya homogen, maka desain kita adalah rancangan percobaan yang kita pakai. Kalau heterogennya satu arah, maka RAK. Kalau lebih dari satu arah, maka RBSL gitu kan ya. Nah, sekarang rancangan perlakuannya kalau yang sudah dipelajari sebelumnya itu adalah ketika yang satu faktor di sini. Satu faktor. RAK juga yang satu faktor, RBSL juga yang satu faktor gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang faktorial. Faktorial itu berarti faktornya bukan satu lagi tapi lebih dari satu. Jadi ada faktorial, ada nested, bersarang, ada split plot atau peta terbagi gitu. Nah, ke mereka semua ini bisa bisa berlaku tergantung nanti dari keadaan lingkungannya. Apakah lingkungannya homogen, berarti tinggal pakai faktorial RAL. Kalau heterogen satu arah, faktorial RAK dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, rancangan faktorial itu jadi intinya perlakuan kita tuh ada dua faktor atau bisa lebih gitu ya. Nah, cuman sekarang yang akan kita bahas itu yang dua faktor, di mana keduanya ini dicobakan secara bersamaan pada percobaan gitu. Kemudian rancangan percobaan dasarnya bisa RAL, RAK, RBSL tergantung lingkungannya. Jadi dua faktor itu misalnya kalau satu faktor dulu itu kan kalian misalnya mau nguji bagaimana hasil produksi berdasarkan temperatur. Jadi temperatur ini satu faktornya. Nah, misalnya nanti yang mempengaruhi hasil produksi itu ternyata bukan cuma temperatur, tapi juga misalnya material yang digunakan. Maka kita akan mempertimbangkan temperatur, nanti misalnya ada 3 level, material yang dipakai misalnya ada 2 jenis material gitu. Maka ini sudah masuk ke rancangan faktorial. Ya. Nah, jadi tujuannya rancangan faktorial ini yang paling penting adalah untuk lihat interaksi. Jadi kan antar faktor kayak tadi bukan antara temperatur sama material yang dipakai itu gimana sih interaksinya? Misalnya saya pakai temperatur yang kecil, material yang pertama, atau temperatur yang kecil tapi material yang kedua dan seterusnya. Jadi interaksinya yang akan kita fokuskan gitu. Ada kalanya kedua faktor itu saling bersinergi atau saling bareng-bareng positif gitu ya interaksinya. Tapi ada juga yang justru saling menghambat kinerja faktor lain gitu. Jadi kalau ada dua faktor bisa jadi dia saling mendukung, bisa jadi nggak saling mendukung gitu. Nah, kemudian jumlah derajat bebasnya itu diuraikan atas faktor ya gitu. Jadi derajat bebasnya ya kepecah dari jumlah perlakuannya. Jadi kalau perlakuannya awalnya derajat bebasnya sekian, maka ketika mau cari derajat bebasnya harus dipecah ke faktor A, faktor B, dan faktor interaksi gitu. Dan di sini catatannya yang kita bahas adalah yang aditif. Jadi nanti perlakuan A, perlakuan B, interaksi, error itu adalah aditif, dijumlahin semua dapatlah total gitu. Jadi asumsinya aditif.
Nah, ini kalau dalam rancangan faktorial yang diselidiki adalah semua kemungkinan kombinasi. Jadi kalau misalnya level faktor A itu ada sebanyak A, faktor B itu ada sebanyak B level gitu, maka ada sebanyak A kali B kombinasi yang akan kita cobakan. Misalnya di sini kita punya A1 dan A2, di sini B1, B2, B1, B2, dan B3, maka akan ada A1, B1, A1, B2, A1, B3, A2, B1, A2, B2, A2 gitu ya. Nah, ini contohnya, maka akan ada kombinasi sebanyak AB kalau B level faktor B dan A level faktor A. Kemudian faktornya biasanya disusun bersilangan ya, karena interaksi ya. Nah, kemudian prinsip penguraian efeknya. Jadi efek perlakuan faktorial itu kan perlakuan yang kita pakai tadi ya ada faktor 1 sama faktor 2 misalnya. Nah, kita bisa uraikan efeknya itu berdasarkan 3 jenis efek. Jadi yang pertama adalah simple effect atau efek atau pengaruh yang paling sederhana dari faktornya. Yang kedua adalah main effect atau pengaruh yang paling utama, pengaruh utama faktor. Kemudian yang ketiga adalah interaction atau pengaruh interaksinya. Kita lihat contohnya satu persatu ya. Oke, misalnya pengaruh sederhana. Jadi misal ini adalah faktor A dan kita punya faktor B. Dimisalkan ada yang faktor A itu 2 level, faktor B 2 level. Misalnya level yang low, level yang high, plus sama min ini ya. Kemudian faktor B juga gitu ada low sama high. Nah, misalnya ini adalah diperoleh data responnya gitu. Jadi ketika A-nya low dan B-nya low, dapatlah respon 20. A-nya high, B-nya low, 40 dan seterusnya gitu ya, dapat 52 dan 30. Yang mana sih yang dibilang simple effect itu atau pengaruh sederhana itu? Yaitu ada 4 jenis di sini. Jadi kita bisa lihat pengaruhnya faktor A pada level B yang rendah, atau pengaruhnya faktor A pada level B yang tinggi gitu. Jadi untuk lihat pengaruhnya tinggal faktor A pada level yang rendah berarti 40 min 20, A pada faktor yang tinggi itu adalah 52 dikurangi 30. Dapatlah 22. Artinya faktor A terhadap pengaruhnya si A terhadap si faktor B yang tinggi itu adalah sebesar 22. Berarti sebaliknya kita bisa lihat pengaruh faktor B, pengaruh sederhananya pada masing-masing level dari faktor A. Jadi yang pertama pengaruh faktor B pada level amin, berarti pengaruh faktor B pada level amin. Jadi yang ini kan ya. Jadi 30 min 20. Kemudian pengaruh faktor B pada level A yang high itu adalah 52 min 40. Itu pengaruh sederhana. Jadi kalau di sini penjelasannya pengaruh suatu faktor pada level tertentu dari faktor lain. Sehingga akan ada kemungkinan 4 pengaruh sederhana. Kemudian yang kedua pengaruh utama. Kalau pengaruh utama main effect itu adalah rata-ratain aja dari pengaruh sederhana yang tadi gitu. Jadi kan pengaruh yang A tadi itu ini A pada level low, A pada level high-nya si B. Ini pada B min, ini pada B plus. B min-nya itu kan tadi 40 min 20 sama 52 min 30. Jadi ini 20, ini 22 sehingga rata-ratanya adalah 21. Jadi pengaruh utama faktor A itu adalah sebesar 21. Jadi di sini dia nggak berdiri sendiri faktor A sama faktor B, tapi ada interaksi antara faktor gitu. Berarti dengan cara serupa kita bisa dapat pengaruh utama faktor B, yaitu pada level A yang rendah dirata-ratain. Ini kan berarti 10 dikurangin, ini 12 dikurangin, rata-ratanya adalah 11. Jadi pengaruh faktor B itu adalah 11 gitu. Nah, sekarang yang terakhir kita punya pengaruh interaksi. Jadi pengaruh interaksi ini adalah rata-rata selisih respon di antara pengaruh sederhana. Jadi mirip sama pengaruh utama cara ngitungnya, cuman di sini dipakein selisih. Ya, jadi pada dasarnya si pengaruh interaksi ini dia akan menyatakan hubungan kebergantungan suatu faktor terhadap level-level dari faktor lain. Misal dari data yang tadi, hasilnya akan sama pengaruh interaksi karena interaksi AB itu sama dengan interaksi BA gitu ya. Jadi hasilnya akan sama-sama satu. Dari mana dapatnya? Dapatnya dari kalau berdasarkan faktor A,
berarti faktor A pada level rendah ini tadi kan ini 20, pada level tinggi ini kan 22. Jadi dicari rata-rata tapi selisihnya. Jadi setengah dari 22 min 20, atau sebaliknya, ini 30 sama 20 ini kan 10, ini 52, ini 12. Rata-rata selisihnya juga sama, sama dengan 1, sama dengan 1. Gitu. Jadi ini adalah pengaruh interaksinya. Ya. Nah, ini ada catatan, misalnya kita bikin tabel ANOVA kan ya. Di ANOVA itu ada yang A, ada yang B, ada yang AB, ada yang galat, ada yang total. Nah, misalnya si AB ini signifikan atau p-value-nya kurang dari 0,5 gitu. Maka kita bisa mengecek sejauh mana interaksinya itu, kita lihatnya dari pengaruh sederhananya gitu. Jadi bisa fokus ke pengaruh sederhananya. Jadi kalau misalnya si interaksinya ini sudah signifikan, maka pengaruh utama ini dan yang ini nggak terlalu menarik lagi. Jadi kita nggak perlu perhatikan, boleh diperhatikan tapi tidak menarik untuk dibahas karena interaksinya signifikan. Gitu. Jadi pengaruh utama itu kayak kurang penting gitu, karena yang lebih dipentingkan adalah bagaimana mereka berinteraksi antara faktor. Nah, ini karena apa? Karena tidak bisa mencerminkan keadaan sebenarnya. Karena pengaruh utama kan sendirian, padahal sebenarnya mereka itu signifikan loh kalau interaksi. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada pengaruh interaksi atau dia tidak signifikan, ini tidak signifikan, nah p-value lebih dari 0,05, maka untuk melakukan generalisasi, penarikan kesimpulan bisa lihat faktor utama yang signifikan. Kalau ternyata memang interaksi misalnya